Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Nurmalasari dari kelas TRI 2A dengan NPM 247822010. Saya di sini akan membuat video hands-on untuk praktik pengganti mata kuliah jaringan komputer, yaitu akan menjelaskan materi tentang transport layer. Nah, jadi di sini transport layer itu ada pada subbab 14 yang dimana ini tuh akan membahas tentang transport layer, yaitu transportation of data, TCP overview, UDP overview, port numbers, TCP communication process, reliability and flow control, UDP communication. Nah, jadi yang pertama di sini yaitu ada transport of data. Nah, jadi application layer ini atau transport layer ini, aplikasi ini menghasilkan data yang harus ditukarkan antara host sumber dan host tujuan atau source host and destination host. Nah, jadi kita bisa lihat di gambar sini. Nah, di gambar ini adalah lapisan transport yang memindahkan data di antara aplikasi pada perangkat dalam jaringan. Nah, di transport layer ini yaitu dia tuh ada dua protokol, yaitu TCP dan UDP. Nah, selanjutnya transport layer responsibility. Nah, jadi pada tracking individual conversation ini, pada lapisan transport, setiap rangkaian data itu mengalir antara aplikasi sumber dan aplikasi tujuan, yaitu yang dikenalkan sebagai percakapan dan dilacak secara terpisah. Segmenting data dan resembling segments. Nah, kita bisa lihat yaitu lapisan transport yang bertanggung jawab untuk membagi data aplikasi ke dalam blok-blok yang berukuran tepat. Nah, selanjutnya yaitu ada add header information. Nah, di add header information ini, protokol lapisannya ini menambahkan informasi header yang berisi data binar dan yang diorganisasikan ke dalam beberapa bidang ke setiap blok data. Selanjutnya, identifying the application. Nah, lapisan ini tuh harus dapat memisahkan dan mengelola beberapa komunikasi untuk kebutuhan transport yang berbeda. Nah, untuk meneruskan aliran data ke aplikasi yang tepat. Nah, lapisan transport ini juga itu mengidentifikasi aplikasi target menggunakan pengenal yang disebut nomor port. Nah, selanjutnya yaitu conversation multiplexing. Nah, di conversation multiplexing ini yaitu mengirimkan beberapa jenis data, yaitu kayak video, foto, dan streaming di semua jaringan. Nah, salah satu aliran sebagai satu aliran komunikasi yang lengkap dan dapat menghabiskan semua bandwidth yang tersedia. Nah, lalu selanjutnya kita ke transport layer protocols. Nah, di transport layer protokol ini, IP itu hanya berkaitan dengan struktur, pengalamatan, dan perutan paket. Nah, IP itu tidak menentukan bagaimana pengirim atau transportasi ini paket berlangsung. Nah, jadi pada ini protokol lapisan transport ini tuh menentukan bagaimana cara mentransfer pesan antar host dan bertanggung jawab untuk mengelola persyaratan keandalan percakapan. Nah, transport layer ini ada mencakup TCP dan UDP. Nah, selanjutnya yaitu transmission control protocol. Nah, ini adalah TCP. Nah, mungkin bisa yang lebih simpelnya kita nanti bisa lihat perbedaannya di sini. Nah, di sini ada perbedaan TCP dan UDP. Nah, ini tuh adalah aplikasi yang digunakan, ya. Nah, kalau UDP ini dia tuh cepat tetapi rendah overhead dan tidak memerlukan pengakuan dan tidak mengirim ulang data yang hilang. Kirim datanya itu sesuai yang datang aja gitu. Mengirim datanya tuh yang terkirim aja gitu. Dia tuh nggak bakal ngulangin data yang hilang. Nah, kalau TCP ini dia tuh reliable, mengakui penerimaan datanya dan mengirimkan data yang hilang dan mengirim datanya ini dalam urutan yang benar, beda dengan TCP UDP tadi. Nah, selanjutnya kita ke yang TCP overview. Nah, di sini ada fiturnya nih. Nah, di sini ada 4 fitur, yaitu yang pertama establish a session, ensure reliable delivery, provide some order delivery, support flow control. Nah, di sini juga ada definisinya masing-masing. Nah, jadi kalau establish a session ini dia tuh melalui pembentukan sesi, perangkat itu menegosiasikan jumlah traffic yang dapat diteruskan pada waktu tertentu dan data komunikasinya itu antar keduanya dapat dikelola dengan baik.
Nah, lalu selanjutnya yaitu ada ensure reliable delivery. Nah, di sini TCP ini memastikan bahwa data setiap segmen itu dikirim oleh sumber akan disampai ke tujuannya. Lalu ada provide some order delivery. Nah, di sini TCP ini memastikan segmen-segmen ini disusun kembali dalam data yang urut. Lalu ada support flow control. Nah, di sini flow control ini dapat mencegah perlunya pengiriman ulang data ketika sumber daya host penerima ini overwhelmed atau kewalahan gitu. Nah, lalu selanjutnya ada TCP header juga. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini yaitu ada bidang-bidang headernya dalam TCP. Kita bisa lihat di sini. Lalu ada source port, destination port, sequence number, acknowledgement number, header length, reserve, control bits, window, checksum, urgent, option. Nah, ini tuh 20 bits ya. Nah, kita bisa lihat di sini itu ada penjelasannya. Nah, kalau source port ini, dia ini adalah field yang 16 bit yang digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi sumber berdasarkan nomor port. Nah, kalau destination port ini field 16 bit yang digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi tujuan berdasarkan nomor port. Lalu ada sequence number. Nah, sequence number ini fieldnya itu 32 bit yang digunakan untuk keperluan penyusunan ulang data atau data reassembly. Lalu ada acknowledgement number. Nah, di mana dia tuh file-nya tuh 32 bit yang digunakan untuk menunjukkan bahwa data yang diterima itu menunjukkan bit berikutnya yang diharapkan dari source-nya atau sumbernya. Lalu ada header length-nya juga, yaitu file-nya itu ada 4 bit yang dikenal juga sebagai data offset dan menunjukkan panjang header segmen TCP. Lalu ada reserve. Nah, ini tuh file-nya tuh 6 bit. Nah, itu tuh berisi reserve ini file-nya itu 6 bit yang dicadangkan untuk penggunaan di masa depan. Lalu ada control bits. Nah, di control bits ini tuh berisi kode, bit atau flag yang menunjukkan kalau tujuan ini dan fungsi dari segmen tersebut. Lalu ada window size. Nah, jadi Windows ini tuh ada 16 bit. Nah, yang digunakan untuk menunjukkan kalau bit yang diterima itu sekaligus pada satu waktu. Lalu ada checksum. Nah, checksum ini tuh adalah file-nya tuh ada 16. Nah, digunakan untuk memeriksa kesalahan pada header dan data segmen. Lalu ada urgent. Nah, urgent ini dia tuh file-nya 16 digunakan untuk menunjukkan apakah data yang dikandung ini bersifat urgent atau mendesak seperti itu. Lalu ada aplikasinya yang digunakan untuk TCP, yaitu untuk mengirimkan data itu dengan mudah dengan layanan seperti yang kita bisa lihat di gambar ini, yaitu ada FTP, HTTP, SMTP, dan SSH. Lalu selanjutnya kita UDP overview. Nah, kita bisa lihat di sini ada fiturnya juga sama seperti TCP tadi ya, tetapi fiturnya ini berbeda. Nah, kalau UDP ini data itu direkonstruksi sesuai urutan penerimanya gitu. Nah, segmen yang hilang itu tuh nggak bakal dikirim ulang. Lalu tidak ada pembentukan sesi, dan yang terakhir yaitu pihak pengirim tidak diberitahu tentang ketersediaan sumber daya. Lalu ada UDP header juga. Nah, di mana UDP header ini tuh jumlahnya lebih sedikit daripada header TCP tadi. Di sini tuh cuma ada 4 dan 8 bit. Ini sama ya kayak tadi. Nah, aplikasi yang biasanya digunakan oleh UDP. Nah, kita bisa lihat di sini yaitu adalah video dan multimedia application. Nah, contohnya ini kayak VoIP untuk dan live streaming video. Lalu ada simple request and reply application. Nah, di sini ini contohnya ada DNS dan DHCP. Lalu ada application that handle reliability themselves, yaitu contohnya ada SNMP dan TFTP. Lalu selanjutnya ada port numbers. Di sini kita bisa lihat multiple spirit communication. Nah, di sini ada source port dan destination portnya ya. Lalu selanjutnya itu socket pairs. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini. Nah, di dalam gambar ini yaitu tuh permintaan FTP yang dihasilkan oleh PC mencakup alamat MAC yaitu layer 2 dan IP itu layer 3. Nah, selanjutnya permintaan ini tuh
mengidentifikasi nomor port sumbernya, yaitu misalnya di sini yaitu 1305, dan destination portnya yaitu adalah 21. Nah, lalu host ini tuh juga telah menerima halaman web dari server menggunakan alamat layer 2 dan layer 3 yang sama. Nah, selanjutnya host ini tuh menggunakan nomor port yaitu 1099 dan destination portnya itu 80. Nah, jadi soket ini tuh memungkinkan proses-proses yang berjalan pada klien untuk membedakan diri mereka itu satu sama lain, dan koneksi-koneksi yang berbeda ke proses server untuk dibedakan satu sama lain juga. Lalu, source port number ini tuh berfungsi sebagai alamat balik untuk aplikasi yang meminta. Nah, lalu lapisan transportasi ini melacak port ini dan aplikasi yang memulai permintaan, sehingga ketika respons dikembalikan dapat diteruskan ke aplikasi yang benar. Lalu selanjutnya ada port number. Kita bisa lihat di sini ada well-known port, registered port, dan private and or dynamic port. Nah, di sini juga ini ada definisinya masing-masing dan ada range portnya. Nah, di sini well-known port ini, di sini range numbernya yaitu 0 sampai 1023. Nah, ini deskripsinya, ini port ini tuh dicadangkan untuk layanan dan aplikasi yang umum atau populer seperti browser web, klien email, dan remote atau akses jarak jauh. Nah, lalu port ini tuh didefinisikan secara khusus untuk aplikasi server yang umum digunakan, sehingga memudahkan klien dalam mengenali layanan yang terkait secara langsung. Lalu ada register port juga, yaitu dalam rentang 1024 sampai 49.151. Nah, jadi ini tuh deskripsinya, yaitu port ini tuh diterapkan oleh IANA atau Internet Assigned Number Author. Nah, di sini kepada entitas yang mengajukan permintaan. Nah, untuk digunakan oleh proses atau aplikasi tertentu. Nah, biasanya itu digunakan oleh aplikasi individual yang diinstal oleh pengguna, dan untuk aplikasi umum yang mendapatkan well-known port. Nah, selanjutnya yaitu ada private and or dynamic port, yaitu number range-nya itu 49.152 sampai 65.535. Nah, di sini ada deskripsinya, yaitu port ini tuh dikenal juga sebagai port ephemeral atau port sementara. Nah, sistem operasi pada klien ini biasanya itu akan mendapatkan port number secara dinamis saat koneksi ke suatu layanan dimulai. Nah, lalu port dinamis ini atau dynamic port ini tuh kemudian digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi klien selama proses komunikasi berlangsung. Selanjutnya di sini ada well-known port number-nya, kita bisa lihat di sini. Port number 20, protokolnya TCP, dan aplikasinya adalah FTP. Lalu dan seterusnya, kita bisa lihat selanjutnya yaitu nested comment. Nah, jadi nested comment ini dia itu menampilkan protokolnya, local address-nya, origin address-nya, dan state-nya. Selanjutnya yaitu communication process. Nah, di sini ada TCP server process. Nah, jadi di sini tuh ada 5 tab, kita bisa lihat di sini, yaitu untuk 5 tab tentang TCP server process, yaitu di sini ada client sending TCP request, request destination port, request source port, response destination, dan response source port. Nah, kita bisa lihat di sini client sending TCP request. Klien 1 ini meminta layanan web, dan klien 2 ini meminta layanan email dari server yang sama. Nah, lalu selanjutnya ada request destination port. Nah, di mana klien 1 ini meminta layanan web menggunakan port tujuan yang dikenal HTTP, yaitu portnya 80. Dan klien 2 ini meminta layanan email menggunakan port yang dikenal yaitu 25 atau SMTP. Nah, selanjutnya yaitu ada request source. Nah, di sini klien ini tuh meminta secara dinamis gitu atau dinamik. Nah, lalu menghasilkan port number.
Nah, dalam hal ini port number itu klien 1 menggunakan source-nya yaitu 49.152 dan klien 2 menggunakan source-nya yaitu 51.152. Lalu ada response destination-nya juga. Nah, response destination port ini tuh ketika server merespon permintaan klien, itu ya tuh akan membalikan port tujuan dan dari source-nya permintaan awalnya. Lalu ada response source port-nya juga. Nah, di mana ini tuh source port-nya ini tuh merespon server dan port. Nah, di mana source port ini tuh dalam merespon server ini tuh adalah tujuan asli dalam permintaan awal. Lalu selanjutnya yaitu ada TCP connection establishment. Kita bisa lihat di sini ada SYN, ada ACK and SYN, ada ACK juga. Nah, di mana SYN ini tuh adalah ketika klien yang memulai meminta sesi komunikasi dari klien ke server dengan server. Nah, lalu ada juga ACK dan SYN. Nah, yaitu server ini tuh mengakui sesi komunikasi dari klien to server dan meminta sesi komunikasi dari server to klien. Lalu ada ACK selanjutnya, yaitu dia tuh menginisiasi mengakui sesi komunikasi dari server ke klien atau server to klien. Seperti yang kita bisa lihat di gambarnya ya. Seperti ini. Selanjutnya yaitu session termination. Nah, di mana kita bisa lihat di sini ada FIN, ada ACK, ada FIN lagi, dan ada ACK lagi. Nah, jadi pada step yang pertama, FIN ini itu tuh ketika klien tidak memiliki data lagi untuk dikirim dalam aliran itu, maka dia tuh akan mengirimkan segmen dengan bendera FIN yang diaktifkan. Lalu kita bisa lihat selanjutnya ada ACK. Nah, pada step yang kedua ini tuh ketika mengirimkan ACK untuk mengkonfirmasi penerimaan FIN menggunakan sesi akhir untuk mengakhiri sesi dari klien ke server. Lalu ada FIN lagi pada step yang ketiga. Nah, lalu pada FIN ini tuh server itu mengirimkan FIN ke klien untuk mengakhiri sesi dari server ke klien. Selanjutnya pada step yang keempat, nah yaitu ada ACK. Nah, ACK ini yaitu ketika klien merespon dengan ACK untuk mengkonfirmasi FIN dari server. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini yaitu TCP three-way handshake analysis. Nah, kita bisa lihat di sini ada fungsi dari 3 tahap handshake-nya, yaitu yang pertama memastikan kalau perangkat tujuan itu tersedia dalam jaringan. Dan yang kedua yaitu memverifikasi bahwa perangkat tujuan ini memiliki layanan yang aktif dan menerima permintaan pada nomor port yang akan digunakan oleh klien. Lalu yang ketiga itu untuk memberitahu perangkat tujuan kalau klien ini tuh bermaksud untuk membangun sesi komunikasi pada port tersebut. Lalu di sini ada control bit field-nya juga, bidang-bidangnya. Nah, lalu di sini yaitu ada 6 control bit-nya. Kita bisa lihat di sini ada urgent, acknowledgement, push function, reset, synchronize, dan ada FIN. Nah, jadi kita di sini bisa lihat, nah urgent ini adalah petunjuk darurat yang signifikan. Lalu kalau X ini yaitu konfirmasi yang digunakan dalam membentuk koneksi dan penghentian sesi. Lalu ada PSH atau ini adalah push function. Lalu ada reset. Nah, reset ini adalah koneksi yang terjadi saat kesalahan atau waktu habis. Lalu ada syn atau synchronize. Nah, di mana dia ini adalah mensinkronasi nomor urut yang digunakan dalam pembentukan koneksi. Lalu ada FIN. Nah, FIN ini tuh nggak ada lagi data yang dikirim dari pengirim dan digunakan dalam penghentian sesi. Lalu selanjutnya ada reliability and flow control. Nah, kita bisa lihat di sini ada TCP segments are reordered at the destination. Di gambar ini kita bisa lihat yaitu proses TCP ini penerima menempatkan data dari segmen ke dalam buffer penerima. Nah, lalu segmen tersebut itu kemudian disusun dalam urutan yang benar dan diteruskan ke lapisan aplikasi saat dirakit kembali. Nah, lalu selanjutnya
Ini ada video juga. Nah, lalu selanjutnya yaitu data loss and retransmission. Kita bisa lihat di gambar ini. Gambarnya ini ada dua, di mana host A dan host B, yang dimana host A ini tuh mengirimkan segmen dari 1 sampai ke 10 ke host B. Nah, lalu jika semua segmen ini tiba tetapi kecuali 3 dan 4 ini hilang, nah host A ini tuh nggak tahu gitu apakah segmen yang lain itu telah tiba atau tidak. Nah, jadi host A ini oleh karena itu mengirim ulang semua segmen dari 3 sampai ke 4. Nah, ini tuh akan membuat penggandaan atau duplikat gitu pada segmen ini dan menyebabkan kemacetan dan ketidakefisienan. Lalu pada gambar yang kedua kita bisa lihat ketika A ini dan B sama-sama mendukung SACK, nah penerima ini dapat secara eksplisit mengkonfirmasi segmen mana yang udah diterima. Nah, jadi ketika segmen yang hilang itu belum sampai, maka dia itu hanya mengirimkan segmen yang hilang saja, nggak mengirim lagi dari segmen yang hilang sampai ke bawah, sehingga tidak adanya kemacetan dan penundaan pengiriman. Lalu selanjutnya ada TCP Flow Control, Window Size, and Acknowledgement. Nah, kita bisa lihat di gambar ini, MSS ini adalah maximum segment size. Nah, yang pertama itu ada awal komunikasi yang diawali dengan three-way handshake. Nah, disepakati di sini tuh adalah window size-nya ini adalah 10.000 dan MSS-nya ini adalah 1460. Lalu di sequence number ini yaitu pengiriman data dari A ke B. Nah, di sequence number ini A itu mulai mengirim data dengan sequence ini number 1 sebesar 1460 bit. Lalu kemudian dilanjutkan dengan numbernya yaitu 1461. Nah, total yang diterima yaitu maka 2920. Nah, lalu selanjutnya acknowledgement dari B yaitu mengirim 2921, yang dimana artinya ini tuh sudah menerima semua paket dan menunggu data mulai dari 2921. Nah, selanjutnya A ini mengirimkan data dari bit 2921 sebanyak 1460 bit, dan kemudian lalu B ini mengirim acknowledgement-nya yaitu 4381 bit. Nah, jadi intinya ini setiap segmen ini data berukuran 1460 bit sesuai MSS. Kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian ACK ini menunjukkan bit ini berikutnya yang diharapkan. Lalu Windows size ini memberitahu seberapa banyak data yang dikirim tanpa menggunakan ACK. Lalu selanjutnya yaitu ada flow control maximum segment MSS. MSS ini yaitu bagian dari bidang opsi dalam header TCP yang menentukan jumlah data maksimum dalam bit yang dapat diterima oleh perangkat dalam satu segmen yaitu TCP. Nah, lalu ukuran MSS ini tuh tidak termasuk header TCP. Nah, MSS ini tuh biasanya ditentukan selama proses three-way handshake. Lalu kita bisa lihat, nah ukuran MSS ini yang standar itu adalah 1460 bit saat menggunakan IP versi 4. Nah, lalu sebuah host ini menentukan nilai bidang MSS-nya dengan mengurangkan header IP dan TCP dari ukurannya yaitu MTU. Nah, ukuran MTU ini defaultnya adalah 1500 bit. Nah, dengan mengurangkan header TCP ya IP versi 4 yaitu sebesar 20 bit dan header TCP-nya juga 20 bit, maka 1500 itu dikurang 40 bit yaitu hasilnya 1460 bit. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada TCP flow control juga yaitu cognition avoidance. Nah, di mana TCP ini tuh dia itu mendeteksi kehilangan data, mengirim ulang segmen, dan menyesuaikan kecepatan pengiriman supaya tidak membebani jaringan atau menghindari kemacetan. Kita bisa lihat gambar di sini.
Lalu selanjutnya yaitu UDP Communication. Nah, kita bisa lihat di sini ada UDP Low Overhead versus Reliability. Nah, kalau UDP itu tidak membangun koneksi, tetapi UDP ini menyediakan pengiriman data dengan beban rendah karena dia tuh memiliki header data hiram yang kecil dan tidak ada traffic management jaringannya. Nah, lalu ada UDP data hiram reassembly. Nah, UDP ini tuh jadi ketika data hiram UDP itu dikirim ke tujuan, nah mereka tuh sering mengambil jalur yang berbeda dan tiba itu dalam urutan yang salah. Kita bisa lihat di gambar ini. Dan UDP ini tidak melacak nomor urut sesuai yang dilakukan oleh TCP. Nah, UDP ini tuh juga tidak memiliki cara untuk mengurutkan ulang data hiram ke urutan transmisi aslinya. Nah, oleh karena itu, UDP itu hanya merangkai ulang data sesuai urutan penerimanya dan meneruskan ke aplikasi. Lalu selanjutnya ada UDP Server Process and Request. Kita bisa lihat di sini ada UDP Server Listening dan untuk request, yang dimana aplikasi server berbasis UDP ini tuh juga diberikan nomor port. Nah, lalu ketika aplikasi ini diproses atau berjalan di server, maka dia tuh menerimanya sesuai dengan nomor port yang diberikan. Nah, lalu ia meneruskan ke aplikasi lain sesuai dengan nomor portnya. Lalu kita bisa lihat di sini ada UDP client prosesnya juga, yaitu ada client sending sama kayak TCP tadi, ada UDP request destination port, UDP request service port, UDP response destination, dan UDP response source-nya. Mungkin cukup video praktik pengganti dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.